Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Judul kita petang ini adalah adab-adab mendidik anak. Ada orang mengatakan mendidik anak itu dimulai sejak dia masuk TK. Ada yang mengatakan mendidik anak itu dimulai sejak masuk SD. Ada yang mengatakan mendidik anak itu dimulai jauh lebih awal, waktu pertama mengandung. Kalau menurut ibu, mendidik itu kapan dimulai? Dari dalam kandungan, kata ibu. Mendidik anak dalam Islam dimulai sejak memilih ibunya. Jadi yang mengatakan mendidik anak sejak SD, betul. Mendidik anak sejak TK, betul. Mendidik anak masuk PAUD, TK, betul. Tapi yang lebih awal adalah mendidik anak dari sejak memilih ibunya. Kalau ibu jumpa anak kecil di pinggir jalan, anak kecil umur 5 tahun, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, kukunya hitam, pakai kutek panjang. Kira-kira siapa yang mengajar dia itu? Ibunya di rumah. Makanya ibu itu disebut dengan al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum ada TK, sebelum ada PAUD, sebelum ada SD, sekolah yang pertama membentuk anak adalah ibu. Jadi dalam Islam pendidikan yang pertama adalah saat memilih ibunya. Jadi kalau mau anak-anak Indonesia ini baik, maka perbaiki ibunya, mesti diperbaiki. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pengajian ibu-ibu sore. Setiap hari Jumat, ba'da asar, waktu mustajab, ibu-ibu baca Yasin, berzikir, berdoa, ada pengajian ibu-ibu. Supaya anaknya baik, ibunya baik. Kalau sudah ibunya keong racun, ibunya kucing garong, kiamatlah dunia itu. Tapi insyaallah ibunya baik-baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang bagus maka akan menumbuhkan tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang buruk. Bunga mawar harum semerbak, cantik, indah, tanahnya subur. Tapi kalau gurun pasir, kaktus, ditengok tak menarik, berduri, tak ada harumnya, silap-silap hidung bengkak kena tusuk. Insyaallah anak-anak ibu semuanya soleh solihah. 27 anak ini menghafal Quran. Subuh ngapal, zuhur ngapal, asar ngapal, maghrib ngapal, isya ngapal. Jam 4 subuh bangun tahajud. Jadi dia bangunnya jam 4 tahajud. Subuh sholat subuh berjamaah. Habis itu zikir. Habis itu baca zikir, ngulang hafalan. Dari jam 8 sampai zuhur masuk kelas. Habis zuhur menghafal, habis asar menghafal, habis maghrib menghafal, habis isya menghafal, jam 10 malam baru tidur. Itulah kenapa anak-anak perempuan ini dididik supaya mereka hafal Quran. Insya Allah anak-anaknya juga penghafal Quran. Kalau ceramah udah selesai, habis sudah masjid-masjid se-Indonesia ini, dari Sabang sampai Papua. Ceramah udah. Sekarang langsung
Anak-anak perempuan baik. Nabi Musa alaihi salam dalam Quran disebut wa auhayna ila ummi Musa, ibu Nabi Musa. Tak ada satupun ayat dalam Quran cerita tentang ayah Nabi Musa, tak ada. Carilah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas tentang ayah Nabi Musa, tak ada. Nabi Ibrahim punya ayah namanya Azar, tukang buat patung berhala. Jahat bapaknya. Tapi emaknya solihah, baik. Nabi Nuh, nabi bapaknya. Nabi Nuh itu nabi, tapi anaknya durhaka. Nama anaknya Kan'an, anak durhaka. Nabi pun bapak, kalau tak baik ibunya jadi anak durhaka. Tak baik bapaknya, tukang buat berhala, tapi kalau baik ibunya, insya Allah anak baik. Jadi kalau begitu kuncinya pada ibu. Walaupun suami ibu Fir'aun di rumah, tapi kalau ibu insya Allah baik. Kalau ada kebetulan suami ibu Fir'aun, tak usah marah-marah, tak usah merepet-merepet, insya Allah dia tenggelam di Laut Merah. Macam Fir'aun. Jadi kalau ibu terpikir selama ini, kenapalah Ustaz Somad menerima anak perempuan? Karena kalau mau memperbaiki umat ini, perbaiki anak perempuan. Kenapalah setiap sore Jumat ada pengajian ibu-ibu? Karena kalau ibunya baik. Sekarang kalau ada orang mau jual panci, yang dicarinya siapa? Ibu-ibu. Oh, itu panci kan memang perempuan Pak Ustadz. Kalau ada orang mau jual rumah, siapa yang dicarinya? Ibu-ibu. Semua pemasaran yang dicari orang sekarang ibu-ibu. Karena ibu-ibu semua. Kalau saya ceramahi ada 500 bapak-bapak. Yang mendengar ceramah saya itu 300. Yang mengingat sampai pulang 200. Yang berani bercakap ke bininya 100. Yang didengarkan oleh bininya 50. Yang mau mengamalkan 25. Tapi kalau saya ceramah kepada 100 ibu-ibu, sampai pulang dia ke rumah, diceritakannya ke suaminya jadi 200, diceritakannya ke anaknya jadi 300, diceritakannya ke menantunya jadi 400, diceritakannya ke cucunya 450, yang setengah belum punya anak. Begitu hebatnya pengaruh perempuan. Kalau mau memperbaiki negara, perbaiki perempuan. An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuan baik, negeri ini jadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuan rusak, fasadatil bilad, maka negeri jadi rusak. Yang dari perumahan belakang ada ibu-ibu dari perumahan belakang? Ada? Perumahan sini? Banyak. Oh, perumahan mana lagi? Ada? Alhamdulillah. Tapi tak datang semua. Kenapa mereka tak datang? Udah tahu kan? Sibuk. Mudah-mudahan akan datang insyaallah. Sehingga saya nanti kalau di akhirat tidak dituntut Allah Subhanahu wa taala. Ada Abdul Somad itu buka pengajian. Oh, dia cuma ceramah di masjid-masjid besar aja. Di Masjid Istiqlal, di Masjid An-Nur. Enggak, saya buka pengajian. Abdul Somad, ada kau buka pengajian? Ada. Ada kau wajibkan mereka pakai seragam, wajib beli jilbab, siapa yang kredit tak lunas tak boleh datang? Ada. Ada pakai iuran-iuran? Tak ada. Sehingga nanti di akhirat saya tak dituntut Allah Subhanahu wa taala. Lepas saya insyaallah. Ada kau buat pengajian? Ada. Ada kau mengisi pengajian? Ada. Siapa saja ustaz-ustaznya? Dr. Zul Ikrami, S1 Al-Azhar Mesir, S2, S3 dari Sudan. Ustadz Al-Nafdinar, S1 Al-Azhar Mesir. Ustadz siapa lagi? Adam Malik Indra, S1 Al-Azhar Kairo, S2 Sudan, dosen UIN. Bukan ecek-ecek itu. Datang semua kemari. Ustadz Hanafi, S1 Al-Azhar Kairo, ketua pesantren Nurul Azhar yang di Palas. Di Palas laki-laki, di sini perempuan. Laki-lakinya baik, perempuannya baik insyaallah. Jadi yang pertama adalah
memilihkan ibunya. Setelah ibunya dipilih, hubungannya baik. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik, hubungannya mesti baik. Maka dalam Islam ada namanya khitbah. Khitbah itu ditunang, dipinang. Orang sedang dalam masa pinangan, dia di dalam tunangan diikat. Tak boleh membatalkan perempuan yang dalam pinangan di atas pinangan orang lain. Haram hukumnya. Anak ibu sudah dipinang orang, tiba-tiba datang lagi anak lajang. Yang kemarin yang minang yang pertama itu datangnya naik Gojek. Yang anak lajang yang ini datang naik. Dah banyak yang punya kriteria nampaknya. Datanglah dia naik mobil mahal. Saya tak mau sebutkan mereknya, nanti jadi iklan gratis. Datanglah dia pakai mobil mahal yang harganya 1 miliar. Terus pas dia datang, "Bu, saya mau minang anak ibu." Ibu bilang, "Anakku ini sudah dalam ikatan pinangan orang," atau ibu terima yang kedua nih? Jangan sampai ibu bilang wani piro. Kalau sampai ibu tanya yang pertama tuh, yang kedua tuh, "Kau sanggup berapa?" "Aku sanggup insya Allah nikahnya 500 juta. Kemarin bu yang pertama tuh berapa? Cuma 50. Ku cancel aja lah yang pertama. Haram. Jadi yang pertama perempuannya baik, kemudian hubungannya baik. Laki-lakinya Abdullah, hamba Allah, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba seragam, bukan hamba duit, bukan hamba dunia. Perempuannya amanah. Perempuan yang amanah itu disebut dengan aminah. Hubungannya baik. Jangan dibiarkan anak gadis, anak perempuan keluar tanpa mahram, tak boleh. Anak perempuan wajib pesantren. Maka anak perempuan ini di pesantren. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Keponakan saya, anak adik saya perempuan masuk pesantren. Tak sanggup saya menjaga anak perempuan. Zaman sekarang menjaga anak perempuan ini serba salah. Mau dikurung di rumah, dibilangnya ini bukan zaman Siti Nurbaya. Mau kita lepaskan, kepala kita sakit, pusing kepala kita. Jadi yang paling selamat pesantren. Jadi kalau anak ibu sudah pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum masuk pesantren, masukkanlah ke pesantren. Tidak mesti pesantren tempat saya. Bebas di tempat-tempat mana, yang penting terjaga dia, terpelihara dia. Pertama, perempuan baik. Emaknya baik, ayahnya baik. Yang kedua, hubungannya baik. Jangan kasih dia dibawa anak lajang keluar Sabtu sore. Besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu sudah datang anak lajang membawa sepeda motor, mau membawa anak gadis ibu. Kalau sudah mendengar pengajian ceramah ini, tutup buku, tak ada lagi. "Ma, aku mau pergi." "Tidak. Kemarin kok boleh?" "Belum ceramah Ustaz Somad." "Ini tak boleh, kau lagi pergi." "Sebentar aja ma ke Simpang Panam." "Sekali tidak." "Tidak. Nanti kami belikan mie ayam." Pergilah. Ilaha illallah. Rusak anak gadis ibu gara-gara bakso, gara-gara semangkok mie ayam, rusak kehormatan. Hubungannya mesti baik. Karena kalau tidak nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya an ra'iyatih, tentang yang kamu pimpin. Ibu pemimpin. "Suami saya lah Pak Ustadz." "Ya, tapi suami ibu pergi kerja keluar." Maka perempuan juga menjadi pemimpin di rumah. Umi saya, mak mertua saya, sudah 2 minggu menunggu cucu, tak lahir-lahir. Ibu doakan supaya dimudahkan Allah SWT. Anak saya yang kedua insya Allah laki-laki. Ingin punya anak perempuan, dikasih Allah 25 orang perempuan. Laki-laki perempuan sama-sama
sama-sama baik. Yang penting jaga. Ini banyak orang sekarang, anak ibu berapa? 3, tapi perempuan. Apa pula pakai tapi? Perempuan baik, laki-laki baik. Asal jangan anak ibu laki-laki apa perempuan. Inilah nggak jelas Pak Ustaz. Mukanya laki-laki tapi macam-macam perempuan. Na'udzu. Yang pertama, perempuannya baik, laki-lakinya baik. Yang kedua, hubungannya baik, dinikahkan dengan orang baik. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Punya anak perempuan, dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, surga bagi. Anak saya perempuan 2 Pak Ustaz, mudah-mudahan bertambah 1 lagi. Anak saya 3 perempuan Pak Ustaz, bagus. 4 Pak Ustaz, bonus. Baik, tak ada yang tak baik. Kita lanjutkan. Setelah hubungannya baik, dinikahkan dengan orang baik, dengan acara yang baik, sekarang nikahnya baik, akadnya baik, tapi walimahnya tak baik. Saya berapa kali datang acara walimah, sampai pintu pulang lagi. Sampai hati Pak Ustadz, ya jauh-jauh kami ngantar surat undangan ke Rimbo Panjang, kenapa Ustadz tak datang? Aku datang, saya bilang. Kok Ustadz gak masuk ke dalam? Gimana aku mau masuk? Baru sampai pintu kalian kasih lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Bagus aku pulang. Pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek. Daripada aku salah suap, bagus aku pulang. Nanti kalau anak ibu nikah, walimah, undanglah marawis. Tahu marawis? Nasyid, hadrah, rebana. Jangan lagi pakai yang macam-macam. Ini semua untuk kebaikan-kebaikan. Kita lanjutkan. Kemudian setelah nikahnya baik, anak perempuan pun mengandung. Maka ketika dia mengandung itu, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan perempuan itu dari cairan yang bercampur. Nabtalihi, amsyajin nabtalihi. Lalu kami jadikan anak itu sami'an basira. Ternyata anak dalam kandungan sudah sami'an mendengar, basira melihat. Itu maka ibu yang sedang mengandung disuruh membaca yang baik-baik. Banyak-banyak solawat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tahlil, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu semua dibacanya karena ternyata anak mendengar di dalam. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu itu? Padahal Nabi tak bisa tulis, tak bisa baca. Karena Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada USG, belum ada lagi alat untuk mengetahui bagaimana janin di dalam. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bicara mengikut akalnya, bukan karena hawa nafsunya. Kalau dikatakan dia baca buku, dia tak bisa baca. Nabi Muhammad tak bisa membaca, tapi dia hafal Quran. Karena dia pakai metode bukan melihat, tapi mendengar. Jibril membaca, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Ustazah membaca, santri-santri mendengar. Mereka lewat pendengaran bisa masuk ke hatinya. Begitu juga dengan anak-anak itu, janin itu pun mendengar. Apa yang selalu didengarnya, apa yang selalu dilihatnya, itulah yang terekam dalam kepalanya, maka hafal dia. Jadi perempuan saat mengandung, dia mesti sering memperdengarkan yang baik. Membaca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir,
bersolawat. 9 bulan 10 hari. Tapi dalam hadis disebut zaman dulu, sebelum ada dokter. Zaman sekarang kalau lewat 9 bulan 10 hari, operasi, karena takut mati. Zaman dulu bisa 2 tahun. Karena tak ada alatnya. Dibiarkan aja dia mengandung, lahir. Di antara ulama-ulama itu ada yang sampai 2 tahun. Karena tak ada alat, akhirnya lahirlah anak. Lalu kemudian setelah lahir, kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai. Kita tak ada duit, kita gadaikan surat tanah. Ketika sudah ada duit, kita tebus apa tidak? Tebus. Begitu juga dengan anak yang lahir itu tergadai. Maka kata Nabi, tebuslah anak yang tergadai. Cara menebusnya 3 caranya. Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Dicukur rambutnya, ditimbang seberat perak. Jadi kalau seberat perak sekarang 1 gram perak 70.000. 1 perak itu sekarang 1 gramnya 70.000. Jadi kalau berat rambut anak itu 10 gram, berarti sedekahnya 700.000. Perak atau emas Pak Ustadz? Perak. Tapi di kampung kami emas, bagus. Siapa yang membuat rambut anak ditimbang dengan emas, bagus. Bagi orang yang ada duitnya, dan anak tuh rambutnya tipis. Gimana kalau anak tuh gondrong? Pas ditimbang 1 on beratnya. 1 gram emas sekarang 1 juta. 1 on 100 gram 100 juta. Mana ada duit? Tapi ini hukumnya sunat. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Tapi kemarin ada ustadz ceramah katanya 1 ekor kambing cukup Pak Ustadz. Bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i 2 ekor. Mazhab lain Syafi'i 1 ekor cukup. Kalau gitu saya mazhab yang lain aja Pak Ustadz. Tak salah. Tapi kau ini karena mau belajar mazhab atau karena pelit? Kalau Ustadz amalkan yang mana? Pakai mazhab Syafi'i. Apa salahnya? Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. 7, 14, 21. Hari ke-21 tak ada juga duit. Tidak usah tengok tanggal lagi. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau setahun, mau 2 tahun. Kalau ada di antara ibu-ibu yang dulu waktu kecil belum akikah, sekarang baru ada duit untuk beli kambing 1 ekor, boleh akikah sekarang. Ibu, belilah kambing nanti sore. Besok pagi saya datang insyaallah. Tapi akikah saja. Jangan minta diayun pakai marhaban. Nanti putus tali ayunan. Ada saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, boleh berkurban walaupun sudah dewasa. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, boleh berakikah walaupun sudah dewasa. Begitulah Islam mengajarkan. Jadi gunanya akikah itu untuk apa? Bersyukur kepada Allah karena orang susah mau punya anak. Bayi tabung di Singapura sekarang paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah itu. Sekarang bisa pula dia dimudahkan Allah ngasih anak, tak mau sedekah. 1 ekor kambing 2,5 juta, 2 ekor 5 juta. Tak sebanding dengan nikmat Allah yang besar. Sedekah. Dan orang yang datang menengok anak lahir itu pun dia menyadari dirinya. Ternyata dulu waktu lahir tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal. Sekarang sombongnya minta ampun. Kalau ada tetangga ibu sombong, kasih tahu sama dia, tapak kaki kau dulu 2 jari, panjang kau sejengkal. Sekarang kau sombongnya minta ampun.
Setelah diakikahkan, dipotongkan rambutnya, dikasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Setelah dikasih nama yang bagus, lalu kemudian waktu pertama lahir itu anak itu kedinginan. Tempat yang paling nyaman di dunia ini rahim. Karena waktu musim dingin, hujan, kedinginan, dia di dalam hangat. Waktu sedang panas, berkeringat, dia di dalam sejuk. Namanya rahim. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sayangnya Allah SWT, begitulah sayangnya rahim. Lalu kemudian ketika anak itu keluar lahir ke dunia, dia kedinginan. Maka anak-anak yang lahir kedinginan itu dimasukkan ke dalam kotak. Yang anak itu bisa hangat di dalam. Apa nama kotak itu? Kompor? Hah? Karburator? Maka anak-anak itu pun jadi hangat dia di dalam. Ibu kalau kedinginan minum teh, minum kopi, minum susu hangat, minum air jahe, bandrek. Anak bayi tak bisa kasih bandrek. Maka untuk menghangatkan badannya, itulah dia dikasih dengan kurma. Mengunyahkan kurma di mulut, menyuapkan ke anak bayi, namanya tahnik. Pakai huruf ha, bukan ha. Pakai ha, tahnik namanya. Dikunyahkan kurma. Ustaz Somad, nanti habis ceramah tolong singgah ke rumah saya sebentar. Mau apa, Bu? Anak saya mau tahnik. Iyalah, saya bawalah kurma. Bayangan saya anak ini nanti digendong di rumah. Tengok udah kelas 2 SD. Apalah ibu nih. Tapi anak ini udah besar, tak apa-apalah Pak Ustaz, ngambil barokah. Iyalah, tak apa-apa. Dikunyahkan kurma, setelah kunyah disuapkan pakai kelingking karena mulutnya masih kecil, diambilkan, disuapkan. Kenapa dikunyahkan? Karena bayi itu tak bisa mengunyah, masih kecil. Kalau tidak ada kurma, pakai madu, disuapkan madu ke mulutnya. Lalu kemudian urutannya terserah, mau kurma dulu baru azan, bagus, atau azan dulu kurma, terserah. Dipegang kepalanya sebelah kiri, diazankan ke telinganya sebelah kanan. Kalau kepalanya dipegang sebelah kiri, otomatis telinga sebelah kanan, itulah dia diazankan. Kalimat yang pertama masuk ke telinganya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Dan kalimat nanti yang terakhir waktu kita mau mati dibisikkan ke telinga juga la ilaha illallah. Namanya talqin. Orang yang mau mati itu bisikkan telinganya sebelah kanan la ilaha illallah. Ibu nanti kalau ibu tengok suami ibu sakit keras mau meninggal, bisikkan, jangan sampai lupa. Ini banyak istri-istrinya sekarang kalau suaminya sakit lupa, asik. Datang anaknya tanya, mak mau kemana? Bisikkan ayah. Enggak, aku mau nyari surat tanah mana gitu. Bisikkan ke telinganya. La ilaha illallah ke telinga kanan. Besok kalau bapak tu tak solat subuh, bisikkanlah. Jam 5 lewat 20 tak juga. Abang, bang, lah apanya kau ni katanya. Kusangka abang udah mau mati pula. Lahir anak diazankan. Makanya dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Maksudnya buayan itulah anak yang sedang dibuai itu, dibuai. Orang Melayu nyebutnya buai atau ayunan. Dibisikkan, lalu kemudian sampai mau ke liang lahat pun juga tetap dibisikkan talqin la ilaha illallah. Lahirnya diazankan, dikasih kurma, diakikahkan hari ke-7. Setelah itu berikutnya adalah mengajarkan pendidikan agama. TK Quran Az-Zahra. Jadi di sini ibu-ibu dari mulai anak kecil dididik Quran sini.
Pagi ibu antar anak ibu kemari. Habis maghrib, ada ibu-ibu yang anaknya pagi masuk TK sini. Pagi antar anak. Maghrib antar. Habis asar emaknya pulang. Jadi di sini semuanya ada. Tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak kau tak pandai mengaji? Karena tak ada tempat kami guru mengaji. Ada. Ustazah asal habis maghrib terduduk di sini. Kenapa kau tak mengaji? Mahal bayaran mengaji 500.000. Tak ada. Tak ada dikutip orang mengaji di sini. Bebas. Datanglah, bawa anak-anak mengaji. Kenapa istri kau tak pengajian? Karena ada tempat mengaji. Ada. Habis asar ibu-ibu. Malam anak SD, anak SMP mengaji. Bebas. Ibu-ibu pun kalau mau mengaji malam boleh datang. Tak ada ditulis larang, ibu-ibu dilarang masuk. Tak ada. Tak ada. Bebas. Tidak ada alasan orang di daerah pesantren Az-Zahra ini tak pandai membaca Quran. Sehingga nanti saya tidak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Abdul Somad, kau kenapa cuma ceramah aja? Kau maunya ceramah kalau diundang gubernur, diundang bupati, diundang menteri, diundang orang hebat, sultan-sultan, raja-raja. Kalau diundang ke luar negeri, ceramah di daerah sekitar. Enggak, kita buka semuanya. Anak TK ada, anak SD ada, anak SMP ada, ibu-ibu sore ada. Bapak-bapak kenapa Ustaz tak buat? Bapak cari lah sendiri. Ada masjid di situ, ada masjid di sana. Nah ini semua tak lain tak bukan dalam proses pendidikan. TK Quran. Paling tidak anak-anak ibu nanti hafal juz 30 dari Amma Yatasa'alun. Habis itu masuk SD Quran. Habis SD Quran SMP Quran. Habis SMP Quran SMA Quran. Habis nanti mereka kelas 2. Tahun ini masuk anak baru kelas 2. Tahun depan kelas 3. Kenapa Ustaz tak langsung masuk SMA? SMA itu kelanjutan dari hafalan sekarang. Untuk apa dibuka SMA tak bisa baca Quran? Kalau mereka tamat nanti sekarang 1 tahun 10 juz, 3 tahun 30 juz, SMA dia udah tak ngapal lagi, dia mengulang hafalannya. Diawali dari TK Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kuliahnya pun mau saya buatkan, kuliah Quran S1, sudah diuruskan izinnya. Supaya tak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat ini tak pandai baca Quran? Kenapa buta huruf Al-Quran? Kenapa kau cuma pandai khutbah, pandai ceramah aja Abdul Somad? Itulah gunanya. Jadi nanti kalau ibu-ibu ditanya orang, Ustaz Somad itu kenapa dia buka TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran? Entah, aku tak tahu. Kenapa dibukanya TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran? Udah diceritakannya itu kemarin waktu dia ceramah sore-sore. Terus apa alasan dia? Entah, ngantuk kali aku, tak fokus kali, aku bilang entah apa-apa katanya. Dia pun nampak aku kadang-kadang berbayang-bayang waktu ceramah tuh, kadang-kadang 3 aku tengok dia. Nah, udah 40 menit saya ceramah. Tadi jam 5 kurang 10, sekarang jam 5.30. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, kuliah. Kuliah saya tak wajibkan. Anak keponakan saya, termasuk santri-santri ini tak saya wajibkan mesti ngambil Quran. Kalau kata dia, aku Ustaz suka aku menggambar-gambar, aku mau jadi arsitek, aku mau jadi pengacara, aku mau jadi, tak bisa kita paksakan. Karena ketertarikan anak ini beda-beda, macam-macam. Saya dengan adik saya, saudara kandung, satu emak, satu ayah, tak sama. Dia lain, saya lain. Dan kami tak dipaksa. Orang tua kami hanya menyuruh sampai SMA saja, sampai aliyah. Habis itu terserah kau lah, kau mau kuliah, mau sekolah kemana. Nah jadi anak ibu pun juga begitu. Aku mau jadi polisi, kata dia. Silakan dia jadi polisi, tapi dia hafal Quran. Aku mau jadi tentara, mak, kata dia. Silakan. Dari kecil udah nampak bakatnya. Anak saya ini kemana-mana bawa martil, Pak Ustaz. Berarti mau jadi hakim. Mana-mana bawa martil jadi hakim ya, kukus hakim konstitusi. Kalau tak lulus jadi tukang. Dua-duanya manfaat. Macam batu. Batu tuh kalau 2-3 kali gosok bercahaya dia, itu berarti batu
Batu cincin. Tapi kalau udah digosok habis grand data juga bercahaya, berarti batu gilingan. Batu gilingan bermanfaat juga. Kalau tak ada batu gilingan, cuma buat sambal belacan. Takkan pakai blender. Tapi jangan katakan tak bermanfaat. Semua anak-anak ibu itu bermanfaat. Yang penting dia menjadi soleh, bukan somat. Soleh. Rabbi habli minas solihin. Kenapa kita minta anak itu yang soleh? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Karena anak yang soleh didoakan orang dalam solat. Semua orang di dunia ini mendoakan anak ibu kalau dia soleh. Mana dia? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Tuh, semua orang mendoakan dia kalau dia soleh. Dan yang paling penting kalau anak itu soleh, wa huwa yatawallas salihin. Kalau anak itu soleh, Allah yang akan mengurus hidup dia. Kalau anak itu soleh, Allah yang akan mengurus hidup dia. Luruskan pikiranmu, luruskan hatimu, luruskan kerjamu, luruskan sholatmu, luruskan sedekahmu, luruskan puasamu, hidupmu Allah yang mengurus. Sekarang banyak orang tak mau anaknya ke pesantren, takut nanti kerja apa, takut nanti makan apa. Anak kau tak sekolah agama? Enggak, nanti kalau anak pesantren nanti makan apa? Makanlah pula dipikirkan. Kalau hidup ini cuma untuk makan, bagus kau jadi kucing. Ini otak, ini lambung. Kan jauh otak sama lambung nih kan? 3 jengkal. 1, 2, 3. 3 jengkal jarak otak sama lambung. Bisa pula otaknya isinya makan. Otak yang dekat sama lambung tuh otak udang. Bukalah kepala udang tuh. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Jadi nanti kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, anak kau tak masuk pesantren. Nanti masuk pesantren makan apa? Otak kau otak udang bilang. Kasar kali cakap kau. Ustaz Somad yang bilang, bukan aku. Makan ini Allah Ta'ala mengurus. Kita hanya mencari. Dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak tak kita cari, datang dia. Berapa banyak sudah ada makanan, tak sanggup kita makan. Tengoklah ibu-ibu ini banyak makanan, tak dimakan. Karena dia sibuk mendengarkan pengajian. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, kuliahnya, kerjanya. Kalau dia kaya, dia punya duit, ibu pesankan, nanti kalau kau kaya, banyak kau duit, kau buka rumah Quran. Kau nanti nak buka rumah Quran, buka TK Quran, buka SD Quran, supaya semakin banyaklah Quran menyebar di atas muka bumi ini, dijadikan anak-anak Indonesia ini para penghafal Al-Quran. Kalau tidak nanti hancur Indonesia ini, dibuat TikTok. TikTok. Sekarang, dulu orang kalau sakit di rumah sakit dibacakan Yasin. Sekarang enggak, TikTok. Dulu orang tahlilan baca Yasin. Sekarang tahlilan pakai nyanyi. Yang saya cakapkan ini betul atau tak betul? Betul, ibu tonton lah di TV. Udah mau kiamat udah dunia ini. Jadi cara kita memperbaiki dunia ini adalah dengan pendidikan. Sampai akhirnya proses pendidikan anak ini, banyak orang sekarang berpikir, ibu-ibu menangis dia menengok anaknya duduk di pelaminan. Ibu nangis kenapa, Bu? Saya haru, Pak Ustaz. Haru kenapa? Pendidikan saya sudah selesai, Pak Ustaz. Anak saya sudah nikah. Kata siapa? Kata siapa pendidikan sudah selesai? Nikah anak ibu hari ini. Nikah dia hari ini. 3 hari sesudah itu datang dia. Rambutnya macam durian. Antingnya 15. Roknya pendek, bajunya pendek. Kukunya panjang. Ibu diam atau terus mendidik? Tak boleh ibu diam. Nengok dia begitu, ibu diam aja. Bukan tanggung jawabku lagi, tanggung jawab lakimu.
Ibu mesti panggil lakinya, tukang durian, kenapa rambut anak ini kau sulap pula menjadi macam durian? Ibu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anakku ini di rumah dulu pakai jilbab, bajunya panjang, kenapa sekarang kau robah bentuknya macam ini? Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ibu-ibu memandikan anaknya waktu kecil, dia juga memandikan jenazah anaknya. Dia yang mengajar anaknya la ilaha illallah waktu kecil, dia juga mentalkinkan la ilaha illallah. Pendidikan ibu berhenti sampai 2 gendang. Kalau tidak ibu mati duluan, anak itu mati duluan. Batas pendidikan dalam Islam tak ada umur. S1 22, S2 25, S3 27, tak ada dalam Islam. Dalam Islam pendidikannya sampai mati. Kau tak ikut pengajian? Itu ada majelis taklim pengajian Az-Zahra tempat Ustaz Somad. Enggak, aku udah cukup umur. Tak ada. Jadi siapa ibu-ibu yang ibu ajak kemari mengatakan aku tak perlu pengajian, berarti dia sudah mati. Karena pendidikan dalam Islam berhenti kalau kita mati. Itulah kaji kita petang ini, lebih kurang 45 menit. Dari jam 5 kurang 10 sampai jam 5.35. 45 menit tausiah, 15 menit tanya jawab. Ada yang mau ibu tanyakan, bisa langsung pakai mikrofon, bisa ditulis di kertas. Anak-anak santri juga boleh tulis di kertas. Nanti kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sunnah termasuk akikah bayi yang meninggal dalam kandungan? Bayi yang meninggal dalam kandungan, baik sebulan, 2 bulan, 9 bulan, gugur, meninggal dunia, kalau mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah, hukumnya boleh, terhitung sebagai sedekah. Sudah saya tulis dalam buku tanya jawab akikah. Saya ulang sekali lagi. Anak yang gugur belum sampai 7 hari dilahirkan, kalau orang tuanya mau mengakikkan, hukumnya mubah, boleh. Dan kambing yang dimakan beramai-ramai itu terhitung sebagai sedekah. Apalagi hati dia sedang susah, diundangnya orang banyak makan, maka itu untuk setawar sedingin, menenangkan hatinya. Datang orang berzikir, baca Quran, baca Yasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya ada yang mencat, menghitam, karena dia sama macam inai yang masuk ke kuku. Ibu kalau pakai inai, orang Melayu disebut inai, daun pacar, ditumbuk dipasang, habis itu kuku berubah jadi merah, habis itu berwuduk, wuduknya masuk tak ke kuku? Tapi kalau pakai kutek, apa namanya? Kalau kutek tak masuk. Cat rambut itu macam inai atau macam kutek? Macam inai. Bukan dia rambut ni satu-satu ditutupnya sehingga tak masuk air. Dia masuk ke dalam rambut, bukan di luar rambut. Jadi kalau ada orang mengecat rambut, waktu dia mandi, airnya masuk ke rambut, bukan terhalang karena cat itu. Kecuali dicatnya pakai cat, sehingga waktu dia mandi, tak masuk air itu ke rambut, tak sah mandinya. Kalau tak sah mandi besarnya, maka tak sah sholatnya. Itu tentang hukum mengecat. Tapi tak disebutkannya di sini apakah yang ngecat rambut itu laki-laki atau perempuan. Tapi saya yakin ini laki-laki. Karena kalau perempuan, tak boleh rambut dia ditengok laki-laki yang tak mahram. Saya Pak Ustadz perempuan, bolehkah saya cat rambut saya? Yang menengok rambutmu kan suamimu. Kalau yang menengok itu suami dia boleh. Tapi kalau yang menengok suami orang, haram. Dicatnya rambutnya karena dia takut suaminya menengok dia tua. Biar nampak muda, dicatnya rambutnya. Boleh hukumnya. Mubah, tak apa-apa. Tapi yang menengoknya cuma suami dia, bukan suami orang.
Perempuan tidak boleh ditengok laki-laki tak mahram kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah sama tapak tangan boleh. Yang dimaksud dengan tapak tangan zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Ini boleh, ini boleh. Makanya lengan ibu sampai kemari. Kalau ada ibu yang membuat baju sampai kemari, tak apa-apa juga. Ada pernah saya tengok perempuan sampai kemari baju. Dianggapnya tapak tangan itu ini saja. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum seorang ibu menelantarkan anaknya? Menjaga anak itu hukumnya wajib. Lawan dari wajib haram. Kalau sunat lawannya makruh. Kalau wajib lawannya haram. Menelantarkan anak berarti hukumnya haram. Dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kenapa kau sia-siakan? Dari mulai menyusukan anaknya, mendidik anaknya, sampai semuanya dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya di semester menjadi salah satu mahasiswi Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Saya ingin bertanya, saya sering melihat di internet seperti di Instagram, banyak anak-anak yang setelah dewasa mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik. Lalu banyak juga yang mengeluh karena menanggung orang tuanya saat tua. Mereka menyalahkan orang tua karena tidak mempersiapkan hari tuanya dengan mengatakan generasi sandwich. Bagaimana menurut Ustadz? Anak yang mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik, dibilangnya orang tuanya terlalu kejam. Orang tua masa wajib pakai jilbab terus tiap hari, mestinya tanggal merah kan boleh buka. Kenapa orang tua ini terlalu mengkerangkeng anak, nggak boleh keluar, nggak boleh pacaran, nggak boleh. Padahal kan itu semua untuk kebaikan dia. Sama macam anak umur 5 tahun minta pisau. Anak ibu umur 5 tahun minta pisau, dikasih apa tidak? Tak dikasih. Menurut anak itu ibu ini tak baik. Ibu ini tak baik. Kalau ibu baik kata dia mesti kasih pisau. Jadi cara pandang anak ini yang tak betul. Dianggapnya mau dikasih, kasihlah pisau, mati dia dua saat, potongnya lehernya. Dua gendang ya, kalau tak leher dia potong leher kawannya dipotongnya. Lalu kemudian bagaimana dengan anak yang mengeluh karena menanggung orang tuanya? Inilah anak yang durhaka. Kalau masih hidup orang tuamu, maka jagalah dia. Senangkan hatinya, kasih makan yang enak-enak, kasih pakaian yang bagus-bagus, senangkan hati orang tua. Karena kalau sudah tak ada lagi enaknya hidup nih. Hampa, tak ada orang tua. Masih ada orang tua, jagalah dia. Ini pula masih ada orang tuanya, dibilangnya orang tua hanya menyusahkan dia saja. La haula wala quwata illa billah. Nanti dah tua menyesal. Udah orang tua meninggal barulah dia menyesal. Ibu kalau masih ada orang tua ibu masih hidup, pulang dari sini belikan makanan kesukaannya, antar malamnya juga. Belikan besok pagi pakaian, kasih dia pakaian. Kalau sudah tak ada, apa gunanya lagi? Apakah sah anak laki-laki 1 ekor kambing? Sah. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah 1 ekor kambing cukup. 2 ekor afdal. Tapi kalau mazhab Syafi'i 2 ekor sah. Ustadz pakai mazhab apa? Syafi'i. Di waktu itu hanya mampu beli 1 ekor Pak Ustadz. Sekarang sudah umur 6 tahun. Haruskah ditambah 1 ekor lagi jika sudah punya rezeki? Dulu pernah dibuat 1 ekor. Sekarang umur anak tuh 6 tahun. Sekarang ada duit 2,5 juta. Kalau mau dibelikan kambing potong untuk nambah 1 ekor, bagus. Sayang Pak Ustadz, untuk dia masuk sekolah aja lah. Tak apa-apa. Apabila kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, sesuai dengan yang saya dengar, akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dosa apa saja yang akan diampuni?
Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang baca surat al-kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Adha'a lahum min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Begitu bunyi hadisnya. Siapa yang membaca surat al-kahfi hari ini? Ibu yang sudah baca, alhamdulillah. Bagi yang belum baca, waktunya tinggal 30 menit lagi. Insya Allah masih sempat. Sampai azan maghrib habis. Ini jangan-jangan Ustadz yang ceramah, Ustadz pun belum baca. Saya baca tadi malam habis maghrib. Habis maghrib saya baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, habis itu hadiahkan ke orang tua. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Kahfi dan surat Yasin kepada almarhum, almarhumah, almarhumah, maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Baca Al-Kahfi sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat yang akan datang. Saya bisa membedakan ini kipas, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini atap. Itu karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya, bukan karena mata. Siapa yang mengatakan kita bisa menengok ini karena mata, nanti malam datang ke sini jam 1 malam, matikan lampu ini, buka mata lebar-lebar. Tak nampak. Itu menunjukkan kita melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Cahaya apa maksudnya? Cahaya hidayah, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana betul, mana batil. Sekarang yang batil kata orang betul, yang betul kata batil, yang batil disangka betul, yang betul disangka batil. Tengoklah di medsos itu. Orang yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul. Itu maksudnya. Tapi katanya kalau baca soal kahfi diampuni Pak Ustadz. Orang yang sholat diampuni dosanya. Tak mungkin dia baca surat Al-Kahfi tak sholat. Pasti dia sholat. Maka diampuni dosanya, betul. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil, shaghair. Adapun dosa kepada manusia, tak bisa baca surat Al-Kahfi. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada tetanggaku, rantang yang kupinjam belum balik. Oh, tak bisa. Kita akan dituntut nanti di hadapan Allah SWT. Semua yang sangkutan-sangkutan di dunia ini mesti cepat-cepat. Kalau tidak nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Ada orang yang sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, haji umrohnya cukup, tapi tetap kena sangkutan. Kenapa? Karena masih ada sangkutan dengan manusia. Bertetangga, dekat rumah, berjiran, berkawan, jangan ada sangkutan-sangkutan. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah SWT. Nanti Idul Fitri kan bisa Pak Ustadz? Iya, kalau nyawa kau sampai Idul Fitri. Kalau malaikat maut datangnya Sya'ban. Apakah seluruh dosa yang kita lakukan selama seminggu Pak Ustadz? As-saghair, yang kecil-kecil. Illa man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Siapa yang bertaubat, beramal soleh, beriman, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Semua orang yang bertaubat diterima Allah SWT taubatnya. Semua orang yang sholat dihapuskan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Adapun yang terkait dengan manusia tidak bisa ditebus dengan sholat, tak bisa ditebus dengan Yasin, tak bisa disebut dengan Al-Kahfi, mesti dibayarkan, dibalikkan. Pinjam meminjam, hutang piutang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai mencuri, apalagi kalau sampai menyantet orang. Oh. Tetangga renovasi rumah, kumat darah tingginya, pergi dia ke dukun. Siramkannya air orang mati, biar supaya warungnya setiap orang lewat macam kuburan. Pergi ke dukun. Na'udzubillah. Di antara dosa besar adalah sihir. Bahasa Arabnya sihir, bahasa Jawanya santet, bahasa Inggrisnya black magic. Black hitam, magic sihir. Masuk ke bengkel, ketok magic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur, terus bermimpi. Ketika bangun, badan terasa habis dihimpit, padahal selalu membaca doa tidur. Bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustaz? Apakah ada jin yang menikahi manusia?
Juz 29 ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kami, kata jin, minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada jin muslim, ada jin kafir. Makanya anak-anak ini habis sholat subuh diajak membaca zikir-zikir. Panjang zikir-zikir, ada buku. Nanti ibu bisa copy buku mereka. Habis subuh dibaca sekali, habis maghrib sekali. Tapi yang saya bimbing kalau saya sedang ada di pondok, habis subuh saja. Habis maghrib baca sendiri. Kalau bisa habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya, tak bisa habis isya pas mau tidur malam. Sedikit-dikitnya bacaan, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul qayyum, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai ujung. Habis itu solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Habis itu tahlil la ilaha illallah 9. Fatihah sekali, Qulullah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul bin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Ayat kursi Allahul qayyum, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ujung tahlil la ilaha illallah. Habis itu ditiupkan ke telapak tangan, dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua, untuk dijauhkan daripada gangguan setan. Ustadz pernah tak diimpit setan macam ini? Dulu waktu kuliah di Mesir kami menyewa rumah. Rumah ini rumah tua, murah. Kenapa rumah ini murah? Karena ada hantunya. Rumah yang lain 400, rumah ini 200. Di dalam rumah itu ada satu kamar yang tidak dipakai tempat tidur. Isinya buku semua. Karena siapa aja yang tidur di situ dihimpit hantu. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Udah tua juga saya, belum pernah saya dihimpit hantu lagi. Entah hantu itu segan karena ditengoknya sesama hantu. Ini hantu juga ini, kata dia. Di Maroko ada kamar, kata orang jangan tidur situ, ada hantu, nanti kau diimpit hantu. Banyak yang tidur di situ sesak napasnya bangun. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Jadi kalau ada orang yang kerasukan hantu, diganggu hantu, selalu saya, kau diganggu hantu, mana hantu kau tuh? Sini. Oh, takbur Ustaz, sombong Ustaz. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kalau kusebut tak ada yang dapat memudaratkan di langit maupun di bumi. Masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, masuk ke Sungai Kampar, terus sampai ke suku Laut, tidur di sana. Macam-macam, ditakut-takuti orang. Jangan kau masuk ke sana, nanti kau masuk diganggu jin, kau tak pulang-pulang. Pulang juga sampai sekarang, masih hidup. Jadi kalau doa tidak diganggu jin, insya Allah ada. Tapi kalau doa tidak ditangkap polisi, itu yang tak ada. Ustaz kasih doa supaya tak kena razia, tak pakai helm. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Keluar rumah serahkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah kaji kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis mari kita berdoa. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Pintu hati dibukakan Allah. Pintu pikiran dibukakan Allah. Pintu rezeki dibukakan Allah. Pintu segala yang tertutup dibukakan Allah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami.
Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Barik lana fi buyutina, berikan berkah pada tempat tinggal kami. Barik lana fi biladina, berikan berkah pada kampung halaman kami. Barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah kepada semua yang kau titipkan sebagai amanah untuk kami ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat untuk kami dunia akhirat. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami ya Allah. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lammah. Aku mohon kepada engkau supaya jaga kami dari segala gangguan setan, gangguan jin kafir, gangguan segala yang mengganggu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.